Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita buka Alkitab kita, sudah ada di screen. Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai 30. Judul dari perikop ini hanya 3 ayat. Ini berbicara tentang kematian Yesus. Yesus mati. Kita akan baca ketiga ayat ini. Ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah sudah selesai, kasih yang menebus segalanya. Saudara-saudara, perayaan Jumat Agung atau perayaan kematian Yesus Kristus sering terasa lebih sepi, tidak sesibuk seperti perayaan Paskah atau perayaan Natal, saudara. Biasanya kalau perayaan Paskah atau perayaan Natal, semua orang sibuk mempersiapkan. Ya, di hari Natal biasanya orang mempersiapkan kue-kue Natal, mendekorasi rumah, bener, membeli hadiah-hadiah untuk dibagikan kepada orang-orang yang dikasihi, dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan perayaan Jumat Agung, saudara. Dalam perayaan Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Yang ada di pikiran kita hanyalah kepada penderitaan Kristus, kepada pengorbanan Kristus, saudara. Yang ada dalam pikiran kita hanya kepada salib Kristus. Bagaimana Yesus mati di sana untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan kita hanya fokus kepada kematian Kristus. Apa yang sudah dikerjakan buat hidup kita. Namun justru di hari yang paling gelap ini, kemenangan yang terbesar telah dinyatakan bagi dunia ini. Dosa dan maut yang tidak terkalahkan selama berabad-abad dengan kematian Kristus. Dosa telah dibereskan, dosa telah dikalahkan. Haleluya, saudara. Saudara-saudara, hari ini kita bukan hanya sekedar mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, tapi saya akan mengajak kita semua untuk memahami makna terdalam dari satu perkataan Tuhan Yesus sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib, yaitu sudah selesai, atau dalam bahasa Inggrisnya it is finished, it is accomplished, atau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, tetelestai. Mari kita membaca sekali lagi ayat yang ke-30 dari Yohanes pasal yang ke-19 ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai, it is finished, it is accomplished, tetelestai. Artinya, segala sesuatu sudah diselesaikan dengan sempurna, dengan tuntas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apa sebenarnya yang sudah diselesaikan? Apa yang sebenarnya sudah dituntaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dengan dia mati di atas sana, apa yang sudah dia lakukan di sana, saudara? Saudara, yang pertama, apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dengan kematian Kristus, maka selesai sudah semua hutang dosa manusia. Saudara-saudara, sejak semula, manusia pertama sudah jatuh di dalam dosa. Benar? Kalau kita baca dalam Kejadian, dikatakan di sana manusia digoda oleh iblis, dan akhirnya manusia memilih
untuk mengikuti perkataan iblis. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan keturunan demi keturunan manusia, mereka semua sudah berdosa, saudara. Dikatakanlah firman Allah, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini memisahkan manusia dari Allah. Dengan adanya dosa dalam kehidupan manusia, membuat hubungan antara manusia dengan Allah terputus, saudara. Ya. Dan manusia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah dosa yang ada di dalam kehidupan mereka. Misalnya, dengan melakukan hidup beragama, ya, melakukan perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas keagamaan, saudara. Di dunia ini ada begitu banyak agama, dan rata-rata agama mengajarkan tentang berbuat baik, ya, dan juga melakukan berbagai macam kebaikan, saudara. Ada juga yang mencoba untuk hidup suci, untuk menyucikan dirinya. Tetapi segala usaha manusia itu berakhir dengan kesia-siaan. Tidak ada satupun usaha manusia yang berhasil, yang cukup untuk menjembatani jurang pemisah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan tahu dengan usaha manusia sendiri, manusia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari belenggu dosa, saudara. Manusia tidak bisa menolong dirinya dari ikatan dosa, saudara. Makanya Tuhan memutuskan untuk datang ke dunia ini, untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia. Allah Bapa tidak menyuruh seorang pesuruh untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ya, saudara tahu bahwa di surga itu ada begitu banyak malaikat. Ya, malaikat itu adalah hamba Allah, pesuruh Allah. Dia nggak suruh salah seorang malaikatnya untuk pergi ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, saudara. Tetapi dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus dirinya sendiri untuk datang ke dunia ini, saudara. Karena untuk membereskan dosa, itu harus dilakukan oleh Allah sendiri. Karena manusia itu berbuat dosanya terhadap Allah. Makanya hanya Tuhan yang sanggup untuk membebaskan, melepaskan manusia dari dosa, saudara. Di atas kayu salib, Yesus telah mengambil posisi manusia. Dia mengambil posisi kita. Dia mengambil posisi saudara dan saya. Dia memikul dosa yang bukan miliknya. Dia yang tidak berdosa dikatakan dijadikan berdosa oleh karena kita, saudara. Artinya, dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Dia membayar harga dosa yang harus dibayar dengan kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Karena manusia sendiri tidak mampu untuk membayar hutang dosanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai," itu artinya hutang dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Hutang dosa sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas Kalvari, saudara. Hukuman seluruh umat manusia, manusia yang harusnya mengalami maut, mengalami kematian. Maut itu adalah kematian kekal, saudara. Ya, tetapi dengan datangnya Yesus, maka manusia tidak perlu lagi mengalami maut, saudara. Yesus mati menggantikan manusia, saudara. Kenapa harus Tuhan Yesus yang mati bagi kita? Karena kalau manusia yang mati, manusia nggak punya kuasa untuk bangkit, saudara. Kalau manusia mati, manusia akan mati selama-lamanya, saudara. Manusia akan terhilang selama-lamanya. Makanya hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Makanya Tuhan yang datang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, saudara. Karena pada waktu Yesus mati, Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah itu maha kuasa. Dia sanggup untuk bangkit dari kematian, saudara. Kalau manusia yang mati, manusia akan mati selama-lamanya, saudara. Tapi karena Yesus yang mati, dia adalah Allah, maka dia bisa bangkit dari kematian. Amin.
Haleluya. Ya, kita harus bangga memiliki Allah seperti Dia, saudara. Ya, kalau Anda pergi ke Israel, di sana ada kuburan yang kosong. Dan di kuburan kosong itu ditulis, He is not here, for He is risen. Amin. Tuhan Yesus sudah nggak ada di kuburan itu, saudara. Karena kuburan tidak dapat menahan tubuh Yesus. Amin. Kubur kosong itu artinya Yesus telah bangkit. Yang nanti kita akan peringati 3 hari dari sekarang. Kita akan sama-sama memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus sebenarnya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang yang percaya. Yang ketiga, dengan perkataan Yesus sudah selesai, artinya keadaan Allah telah dipenuhi. Sorry. Sebentar, saudara. Yang kedua. Bukan yang ketiga, saudara. Keadilan Allah sudah dipenuhi. Saudara-saudara, kematian harus dibayar dengan kematian. Amin. Manusia yang harusnya mati digantikan dengan kematian Kristus. Jadi kematian sudah dibayar dengan kematian, nyawa sudah dibayar dengan nyawa. Artinya keadilan sudah dipenuhi. Keadilan sudah ditegakkan, saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil. Amin. Makanya keadilan harus ditegakkan. Nah, dengan kematian Kristus, artinya keadilan sudah dipenuhi. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus menebus kita, Dia tidak menebus kita setengah-setengah, atau Dia tidak menebus sebagian dari dosa-dosa kita. Tetapi Dia menebus kita secara tuntas. Hutang dosa telah tuntas dibayar oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya Dia berkata, it is finished. Itu sudah selesai. Saya kasih contoh, ya. Misalnya saudara punya hutang 10 juta, ya, 10 juta rupiah kepada seseorang. Tiba-tiba ada orang lain, ya, sudah membayar 10 juta itu. Berarti Anda udah nggak punya hutang apa-apa lagi kepada dia. Tidak ada yang perlu dibayar lagi kepada dia. Benar? Ya, karena semuanya sudah dibayar. Jadi balance-nya udah nol, udah zero. Nggak perlu dibayar lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk membayar hutang dosa kita. Sehingga pada waktu kita percaya kepada Dia, hutang kita jadi nol, jadi zero. Amin. Makanya keselamatan itu gratis bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia, saudara, kepada Yesus. Amin. Ya, memang gratis bagi kita, saudara, tetapi bukan bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, anaknya harus dikorbankan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Darahnya harus tercurah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya perlu percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan. Dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi keselamatan itu hanya perlu kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Karena masih banyak orang yang hidup seolah-olah mereka harus membayar dosa mereka sendiri, saudara. Ya, mereka coba berjuang, berusaha dengan kekuatan mereka untuk diselamatkan. Ya, tadi saya sudah katakan, berbagai macam cara orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik, dengan coba hidup suci di hadapan Tuhan. Tetapi semua usaha manusia itu sia-sia, saudara. Karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari maut. Kita terhindar dari kematian kekal, saudara. Kita terhindar dari lautan api yang menyala-nyala. Ya, itu terjadi hanya karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Saudara, kalau kita lagi yang mau berjuang, itu berarti bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Benar? Ya, kita yang mau berjuang. Kalau kita berhasil, ya berarti bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita sendiri yang menyelamatkan kita. Tapi ternyata nggak bisa. Emang kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Ya, buktinya yang mati bukan kita di atas kayu salib.
Yang mati itu adalah Tuhan Yesus, benar nggak? Yang mati adalah Yesus, bukan saudara. Dia yang mati. Ya, dia yang mengorbankan dirinya. Pada waktu kita masih berdosa, dia telah mati menggantikan kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan mengakui apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita harus menghargai karya daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita harus menghormati kematiannya. Amin. Makanya kita sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Karena kita menghormati kematian daripada Tuhan Yesus. Ya, untuk apa yang sudah dia kerjakan, dia lakukan di dalam hidup kita. Kita nggak bisa bayar dengan apapun juga. Ya, keselamatan itu adalah sebuah anugerah Allah buat hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, dengan kematian Kristus itu artinya tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Anugerah Allah itu cukup buat kita. Amin. Kasih karunia-Nya itu cukup buat kita, saudara. God's grace is enough. Amin. Haleluya. Ya, anugerah Allah itu cukup buat kita. Karena semuanya sudah selesai, sudah diselesaikan secara tuntas, secara sepenuhnya oleh Yesus Kristus di atas Kalvari, saudara. Karena memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, saudara, tetapi karena anugerah Allah kita diselamatkan. Haleluya. Kita baca itu dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, jelas sekali dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita. Nggak ada andilnya kita sama sekali, saudara. Tetapi itu pure, itu murni pemberian Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, oleh karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saya mengucap syukur ya bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah buat hidup kita. Ya, seandainya keselamatan itu karena sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita, wah, nanti di surga kita ketemu orang-orang yang bermegah diri. Ya, saya ini diselamatkan karena saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Nanti semua saling sombong, saudara. Ya, karena itu mereka yang lakukan. Ya, tapi puji Tuhan, keselamatan itu bukan karena manusia itu melakukan sesuatu sehingga dia diselamatkan, tetapi itu pure anugerah Allah di dalam kehidupan manusia. Amin. Haleluya. Ya. Kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 9, coba kita lihat ayat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Saudara, di sini tidak berbicara tentang perbuatan, ya. Hanya dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, harus mengaku, harus confess bahwa Yesus adalah Tuhan, He's the Lord. Amin. Dan percaya kepada Dia bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Ya, ini adalah anugerah Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, engkau harus percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka kita akan diselamatkan. Saya percaya tentunya orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, menerima kasih karunia, menerima keselamatan secara free, mereka akan mempergunakan kesempatan itu dengan benar. Mereka akan hidup benar di hadapan Allah. Mereka akan hidup sesuai dengan firman-firman Allah. Amin. Mereka akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupnya. Kebaikan Tuhan itu akan terpancar dengan sendirinya melalui hidup mereka, karena mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Ya. Jadi orang Kristen itu kita diselamatkan dulu baru kita berbuat baik. Bukan berbuat baik dulu baru diselamatkan. Nggak seperti itu, saudara. Ya, karena keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Allah. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tuhan Yesus yang telah mengerjakan itu di atas kayu salib. Kita hanya perlu percaya kepada Dia. Dan sesudah kita diselamatkan, kita harus menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan, dimanapun kita berada, dan kita harus hidup sesuai dengan firman-firman Allah.
Amin. Haleluya. Yang kedua, selanjutnya apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib? Yang kedua, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan kuasa dosa atas hidup manusia. Saudara, kalau berbicara tentang salib, salib bukan hanya soal pengampunan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, tetapi juga berbicara tentang Tuhan membebaskan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Ya, Tuhan memberikan kemerdekaan buat hidup kita. Kita yang sudah sekian lama diperbudak oleh dosa, tetapi dengan kematian Kristus, kita menjadi orang-orang yang bebas. Amin. Kita bebas dari belenggu dosa, saudara. Saudara, seringkali kita merasa kita tidak bisa berubah. Kita suka merasa dosa ini terlalu kuat membelenggu hidup saya. Dosa ini terlalu kuat mengikat kehidupan saya. Atau saudara merasa terlalu jauh dari Tuhan, nggak mungkin bisa kembali lagi. Namun dengan kematian Kristus yang kita peringati pada hari ini, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita yang percaya kepadanya bahwa dosa sudah kehilangan kuasanya. Amin. Haleluya. Maut telah dikalahkan. Ya, udah nggak ada sengatnya lagi, saudara. Amin. Ya, iblis sudah dikalahkan. Rantai belenggu itu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Amin. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mati supaya kita tetap terikat dengan dosa kita, terbelenggu dengan dosa kita, tetapi Ia mati supaya kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, saudara. Kalau Anda percaya bahwa kematian Kristus sudah membebaskan Anda, coba katakan bersama-sama dengan saya sudah merdeka karena kematian Kristus. Katakan, saudara. Ya, dengarkan itu. Ya, saya sudah dibebaskan karena kematian Kristus. Amin. Haleluya. Ya, makanya kita nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Ya, saudara sudah dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita harus memutuskan mana yang akan kita pilih. Kalau kita memilih kita sudah menang, sudah merdeka, ya memang itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat hidup kita di atas kayu salib, saudara. Makanya Yesus berkata, it is finished, it is accomplished, tetelestai. Ya, semua sudah diselesaikan. Ya, nggak ada lagi yang perlu ditambahkan lagi. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus untuk menuntun, memimpin, mengarahkan hidupmu hari lepas hari. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin hidupmu, pasti Dia akan membawa engkau di jalan-jalan kemenangan, bukan di jalan-jalan kekalahan. Haleluya. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa dengan kematian Kristus, dosa-dosa kita sudah diselesaikan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang akan terus berjalan di dalam sorak-sorai dan kemenangan. Haleluya. Yang ketiga, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, jarak yang memisahkan manusia dan Allah sudah diselesaikan. Saudara-saudara, kalau Anda membaca tentang kematian Kristus, ya dikatakan pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Dia mati. Dikatakan tirai di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Benar nggak? Ya, tirai itu terbelah menjadi dua, saudara. Kalau Anda belajar tentang tabernakel atau kemah suci, ya, itu ada 3 bagian, ada halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Ya, tirai yang terbelah itu adanya di antara ruang maha suci dan ruang suci, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi itu terbelah menjadi 2, ya, sehingga tidak ada lagi pemisah. Kita bisa langsung masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan, saudara. Di mana Tuhan ada di sana. Artinya orang percaya, yang pada waktu kita percaya, darah Yesus memungkinkan kita untuk masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Amin. Kita masuk ke takhta Allah, saudara. Ya, kalau zaman dahulu, ya, susah banget orang untuk masuk ke sana, saudara. Benar? Ya. Jadi ini bukan suatu peristiwa yang kebetulan, saudara.
Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Akses kepada Allah udah terbuka dengan kematian Kristus. Dengan kematian Kristus tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Amin. Haleluya. Kita bisa langsung datang, nggak ada pengantara lagi, saudara. Ya, seperti zaman dahulu. Di zaman dahulu orang kalau berbuat dosa, kalau berbuat kesalahan, mereka harus datang kepada imam, saudara, dan bawa korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, bisa lembu, bisa kambing, bisa domba, bisa burung merpati, ya, untuk menghapus kesalahan dan dosa mereka. Benar nggak? Ya, harus diberikan kepada imam, dan imam yang akan menjadi pengantara mereka untuk mempersembahkan korban-korban itu kepada Tuhan, sehingga dosa mereka dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. Tetapi dengan kematian Kristus, dia adalah anak domba Allah yang tersembelih di atas Kalvari, saudara. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Dia mati bagi kita semua, saudara. Ya, amin. Ya. Sehingga kita nggak perlu lagi ada jarak antara dia, antara Tuhan dengan kita. Benar? Karena Tuhan Yesus sudah menjembatani jurang pemisah itu. Nggak ada jarak lagi, kita bisa punya akses langsung, ya, ke tempat kudusnya Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, kita yang tadinya jauh udah menjadi dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, tadinya kalau kita lihat Tuhan tuh kayaknya Tuhan kok jauh banget. Tapi dengan kematian Kristus, kita yang tadinya jauh jadi dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat, bahkan dikatakan dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Haleluya. Ini luar biasa kalau Anda merenungkan tentang hal ini, saudara. Karena Tuhan Yesus telah menjembatani hubungan kita yang telah terputus, sehingga yang tadinya terputus, terpisah, bisa bersatu lagi dengan Allah. Amin. Tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Yang keempat, sudah selesai, artinya semua berkat sudah diselesaikan dan disediakan buat hidup kita. Haleluya. Saudara, siapa yang mau diberkati? Saya percaya kita semua mau hidup di dalam berkat-berkat Allah. Saya pun mau diberkati oleh Tuhan. Dan saya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita harus hidup di dalam berkat-berkat Allah. Karena hanya dua, hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Kalau Anda nggak mau hidup diberkati, ya silakan hidup di dalam kutuk. Mau? Ya nggak ada yang mau. Bener? Cuma ada dua pilihan. Ya, jadi jangan alergi sama berkat Tuhan. Karena kita bisa survive di dunia ini karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bisa menghadapi segala sesuatu karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang berkat itu sangat luas sekali, saudara. Bukan hanya berkat materi, ya, berkat kesehatan, ya. Kita bisa menghadapi situasi dan tantangan di dalam hidup kita. Itu pun karena berkat Allah, berkat penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan sedikit-sedikit alergi sama berkat Tuhan. Karena kita konotasi berkat itu, oh mbak materi nih, saya punya banyak uang, saya akan punya banyak harta, saya punya banyak kekayaan. Bukan seperti itu, saudara. Kalau berbicara tentang berkat itu skopnya sangat luas sekali. Ya, Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan untuk memakai kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan bisa memberkati kita dengan kekuatan sehingga kita kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya. Oleh karena itu, orang percaya itu, semua itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Udah tersedia. Kita tinggal ambil itu. Amin. Karena itu memang disediakan buat kita, saudara. Berkat-berkat Allah itu memang udah tersedia buat kita. Gimana cara ngambilnya? Yaitu kita harus ambil itu dengan iman. Amin. Di Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah. Dan kalau Anda mau itu terjadi di dalam hidupmu, Anda harus mengambilnya itu dengan iman. Amin. Maka engkau akan melihat semua yang dijanjikan oleh Allah terjadi di dalam hidupmu. Karena Tuhan itu baik buat hidup kita. Amin. Dia mau mencurahkan segala kebaikannya di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan berkekurangan dalam segala sesuatu.
Amin. Haleluya. Kita baca ayatnya Filipi 4 ayat 19 sebagai ayat yang terakhir. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, jadi hidup dalam berkat-berkat itu sudah disediakan. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Saudara, waktu Anda dengar ini aja udah rasanya udah enak. Benar nggak? Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, karena kita percaya ada Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Apa yang kau perlukan, Tuhan sanggup untuk memenuhinya. Karena Dia punya segala sesuatu. Amin. Nggak ada yang Tuhan nggak punya. Ya, Anda harus perlu percaya kepada Dia. Percaya, semua sudah diselesaikan. Semua sudah disediakan oleh Allah untuk hidupmu. Saudara-saudara, kata selesai bukan berarti itu adalah sebuah kekalahan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada perkataan it is over. Ya, udah selesai. Ya, ini bisa berkonotasi secara negatif. Ya, misalnya kalau ada dua tim yang bertanding, ya misalnya baru-baru ini ada pertandingan FIFA Match Series, ya, di mana Indonesia masuk final lawan Bulgaria kan, ya, lawan Bulgaria, ya, dan ternyata hasil akhirnya sampai peluit panjang dibunyikan 1-0. Bulgaria menang karena penalti, saudara. Benar? Siapa yang nonton? Saya aja di Amerika tahu, saudara. Ya, masa nggak ada yang nonton dari sekian banyak, nggak ada yang angkat tangan? Yang benar, nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat highlightnya. Ya, ya, saudara. Biasanya orang kalau udah kalah seperti itu, mereka akan berkata, it is over, we lost, we already lost. Nggak bisa diubah lagi, hasilnya udah, skornya udah 1-0, udah selesai, it's over. Benar nggak? Udah selesai, ya. Dan juga kalau misalnya ada dua orang pacaran, tiba-tiba karena ada situasi dan keadaan, mereka akhirnya putus, saudara. Ya, putus. Biasanya our relationship is over. Ya, hubungan kita udah putus, benar nggak? Ya, udah selesai, udah done, benar nggak? Ini kalau berbicara tentang selesai dengan konotasi yang negatif, saudara. Ya, selesai di sini berbicara tentang kegagalan, tentang kekalahan, dan tentang ketidakada pengharapan di dalam hidup kita. Tetapi it is finished yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ini bukan sebuah pernyataan kekalahan, saudara. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan kemenangan. Amin. Saudara-saudara, mungkin dari sudut pandang manusia, penyaliban Yesus itu adalah sebuah kebodohan. Itu adalah sebuah kekalahan total menurut pandangan manusia. Ya, tapi dari sudut pandangan Allah, salib dan kematian Kristus itu artinya rencana keselamatan Allah sudah digenapi, sudah diselesaikan secara tuntas di atas Kalvari. Amin. Kasih yang sempurna sudah Tuhan nyatakan buat hidup manusia. Haleluya. Dan kemenangan sudah diselesaikan, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam kekalahan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Saudara-saudara, perayaan Jumat Agung tidak berdiri sendiri. Tetapi sesudah kita merayakan Jumat Agung, nanti 3 hari lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kehidupan kita merasa semua sudah selesai. Kita kehilangan pengharapan, di mana sepertinya segala sesuatu mati, tidak ada kehidupan. Itu perasaan kita, kan? Tetapi orang percaya nggak hidup dengan perasaan, saudara. Kita hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang pegang kendali atas seluruh hidup kita. Amin. Ya, makanya salah kita sendiri kalau kita jalan dengan perasaan. Oh, perasaannya nanti begini, begitu. Ya, itu perasaan kita, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas hidupmu. Tuhan merancangkan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek. Ya, tetapi rencananya indah.
Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan masa depan yang cerah bagi hidup kita. Saudara, salib mengajarkan apa yang terlihat sebagai akhir itu bisa menjadi awal dari karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Awal dari rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Allah punya rencana atas hidupmu. Anda ada di dunia ini bukan kebetulan. Amin. Tuhan punya rencana atas Ibu Urusmiati. Amin. Tuhan punya rencana atas Pak Raymond. Amin. Tuhan punya rencana atas kehidupan kita semua. Amin. Jadi semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, ketika Yesus berkata sudah selesai, itu berarti Allah tidak pernah setengah-setengah dalam menolong kita. Kasih Allah sempurna buat hidup kita. Dia selamatkan kita dengan sempurna. Suatu saat kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan, saudara. Dengan pengorbanannya, maka kita telah ditebus dari semua dosa-dosa kita. Pada waktu kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Dan keselamatan yang diberikan itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tetapi itu sesuatu yang pasti. Ya, orang Kristen itu keselamatannya pasti, saudara. Jangan lagi kalau Anda ditanya, nanti kalau mati mau kemana? Mau ke surga atau ke neraka? Anda bingung, kemana ya? Ya lihat aja nanti Tuhan, terserah Tuhan lah mau kemana. Ya, saudara, firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Anda harus percaya. Kalau Anda mati, pasti Anda masuk surga. Amin. Haleluya. Karena di dalam kekristenan itu ada kepastian, bukan mudah-mudahan, saudara. Nggak ada mudah-mudahan. Yang ada adalah kepastian. Haleluya. Saudara-saudara, saya nggak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari saudara, kematian Kristus di atas kayu salib bukanlah sebuah simbol kekalahan, tetapi salib berbicara tentang kemenangan Kristus. Kalau kemenangan Kristus itu berarti berbicara tentang kemenangan kita sebagai orang yang percaya juga. Salib berbicara tentang kasih Allah yang sempurna yang telah dinyatakan kepada umat manusia. Salib adalah kasih yang menebus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin.